Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi yang baru pastinya. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu minta dong ketua kelas untuk bawa kita dalam doa. Terima kasih ketua kelas. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya dong, ada nggak teman-teman sekalian yang belum hadir? Oke, pasti semuanya sehat-sehat ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, apakah semuanya sudah mempersiapkan materi yang baru ini? Bagus sekali ya, sudah mempersiapkan semuanya. Nah, kita akan lanjut ke materi kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan sosial. Nah, dalam masyarakat terdapat orang-orang dengan ciri-ciri fisik yang berbeda. Anak-anak bisa melihat di tempat sekeliling anak-anak ya. Kita aja yang di dalam satu kelas ini memiliki perbedaan. Perbedaan pola pikir, perbedaan cara berpikir kita, cara kita menanggapi, cara kita berbicara, semuanya berbeda ya anak-anak. Nah, perbedaan ini bukanlah sesuatu hal yang aneh dalam masyarakat. Karena masyarakat merupakan lingkungan sosial, tempat individu-individu dengan segala perbedaan yang ada dalam berinteraksi ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bentuk-bentuk dari perbedaan sosial tersebut. Nah, yang pertama ada perbedaan horizontal atau diferensiasi sosial. Nah, yang kedua ada perbedaan vertikal. Nah, kita akan masuk dalam definisi diferensiasi sosial. Nah, menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Pengertian ini merujuk pada klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, atau sejajar. Nah, dari klasifikasi ini, tidak ada golongan yang lebih tinggi daripada golongan lainnya, meskipun dalam kenyataannya, terdapat kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menganggap golongannya lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, di sini udah dapat kita simpulkan bahwa perbedaan sosial diferensiasi ini tidak memiliki perbedaan atau tingkatan dari masing-masing gitu ya adik-adik semua. Semuanya setara dan tidak ada perbedaan. Nah, kemudian kita lanjut kepada bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial tersebut. Nah, yang pertama adalah diferensiasi ras. Nah, anak-anak semua bisa kan lihat gambar yang udah tertera di layar. Ini adalah contoh diferensiasi ras, yang merupakan pengelompokan yang bersifat jasmaniah berdasarkan pada ciri-ciri seperti warna kulit, rambut, serta bentuk-bentuk bagian wajah. Nah, anak-anak semua bisa kan lihat di gambar gitu. Di gambar anak-anak ada perbedaan warna kulit, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, menurut Konjonaniningrat, terdapat 4 ras penting di dunia, yaitu Caucasoid, yaitu kulit putih, Mongoloid, yaitu kulit kuning, Negroid, yaitu kulit hitam, dan yang terakhir adalah ras-ras khusus yang tidak dapat diklasifikasikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada diferensiasi etnis atau suku bangsa. Nah, di sini anak-anak juga bisa melihat gambarnya ya. Nah, batas dari kesatuan manusia yang merasa dirinya terikat oleh keseragaman kebudayaan itu dapat meluas dan dapat juga menyempit sesuai dengan keadaan. Etnis didasarkan adanya persamaan kebudayaan dalam kelompok masyarakat. Nah, dari pengertian di atas kita bisa lihat ya perbedaan antara ras dan etnis seperti itu. Kalau ras itu lebih didasarkan pada persamaan ciri-ciri fisik yang dimiliki seseorang, tetapi kalau etnis didasarkan pada adanya persamaan kebudayaan dalam kelompok masyarakat tersebut. Apakah anak-anak sudah bisa membedakan antara etnis dan ras? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam diferensiasi agama. Nah, di sini anak-anak juga bisa melihat contohnya. Nah, negara kita memiliki 6 agama ya. Yang pertama itu ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, diferensiasi agama terwujud dalam kenyataan sosial bahwa masyarakat terdiri dari orang-orang yang menganut suatu agama tertentu termasuk dalam komunitas atau golongan yang disebut dengan umat. Nah, dalam perbedaan agama ini, setiap agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajarkan kebenaran. Walaupun cara penyampaiannya berbeda, cara ibadahnya berbeda, tetapi
memiliki tujuan yang sama, yaitu melaksanakan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada diferensiasi klan. Nah, menurut kue Johnny Ningrat, klan adalah suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seseorang nenek moyang, diperhitungkan melalui garis keturunan sejenis, yaitu keturunan warga pria dan wanita. Nah, Ibu ambil contohnya yaitu dengan suku Ibu ya, suku Ibu sendiri yaitu masyarakat Batak. Klan didasarkan pada garis keturunan ayah yang disebut marga. Adapun pada masyarakat Minangkabau juga, klan didasarkan pada garis keturunan ibu yang disebut Paruik. Nah, seperti itu ya contohnya. Contohnya ada dari adat ibu yaitu Batak dan Minangkabau. Kita bisa lihat di LKS ya. Oke, tentang diferensiasi. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke definisi stratifikasi sosial, Ibu mau tanya dong. Kalau tentang diferensiasi sosial, apakah anak-anak semua sudah mengerti? Oke, terima kasih. Nah, kita masuk kepada definisi stratifikasi sosial. Nah, istilah stratifikasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu stratification yang bermakna pelapisan. Kata klarifikasi berasal dari bahasa Latin yaitu stratum atau strata yang berarti lapisan atau tingkatan dan socius yang berarti teman atau masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada dasar stratifikasi sosial. Nah, Surjono Soekanto mengungkapkan ada 4 dasar stratifikasi sosial. Nah, yang pertama adalah kekayaan. Masyarakat menempatkan orang-orang kaya pada lapisan atas. Nah, kalau yang ini kita sudah sering lihat ya di sekitar kita juga gitu. Nah, yang kedua yaitu kekuasaan, yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang terbesar atau menempati lapisan sosial yang paling atas. Nah, ini sepertinya tingkat-tingkat di dalam kepengurusan seperti itu, kepengurusan di kelas atau di kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Nah, yang ketiga adalah kehormatan. Dalam masyarakat terdapat orang-orang yang akan disegani dan dihormati dan mendapatkan tempat pelapisan yang tinggi, misalnya golongan bangsawan. Nah, yang terakhir adalah pendidikan. Nah, sekarang masyarakat telah menghargai pendidikan atau ilmu pengetahuan. Baik adik-adik, untuk materi diferensiasi dan stratifikasi kita sampai sini dulu ya. Melihat jam pelajaran kita yang udah mau selesai. Minggu depan kita akan lanjut kepada sifat-sifat stratifikasi sosial. Ibu harapkan kalian dapat mempersiapkan diri masing-masingnya untuk kita bisa berdiskusi untuk minggu depan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa sampaikan di chat atau grup WA. Terima kasih. Ibu harapkan kalian bisa menjaga kesehatan masing-masing. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang.